La ilaha naik, illallah turun. Bisa. Ada caranya. Kul huwallahu ahad. Huwallah. Bisa. Bisa. Allahus samad. Allahus samad. Bisa semua. Itu tergantung gurunya nanti. Jadi nggak mesti dua kata. Tapi nanti ini harus berubah jadi makna. Bukan lagi sekedar ucapan. Karena kalau diucapkan kadang kolbu ini masih sibuk dengan yang lain. Jadi, bisakah dengan zikir huwallah? Bisa. Huwallah itu kan banyak di Quran. Huwallahu lazi la ilaha illa hu. Bahkan hu itu sendiri salah satu nama Allah. Makanya dimulai ayat huwallah. Dialah Allah. Berarti huwa itu nama. La ilaha illahu. Benar. Di Quran lebih banyak la ilaha illahu daripada la ilaha illallah. Berarti hu itu nama. Dulu guru saya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi itu mengajarkan kami zikir. Apa kata beliau? Zikir tertinggi la ilaha illallah. Namun habis lafaz la ilaha illallah, tersisalah Allah. Habis lafaz Allah, tersisalah hu. Hu itu bunyi nafas. Itu hu, dia. Bagi ahli zikir diterjemahinnya gitu, Pak. Cuma kalau bagi antum mungkin enggak. Ini mah bunyi angin keluar, tat. Ya itulah bedanya. Orang ahli zikir dengar apa aja ingatnya Allah. Kayak orang kasmaran. Ngelihat yang pakai jilbab dari samping semuanya dia. Dari belakang dia, dari depan bukan. Yang penting pakai jilbab aja dari samping. Kalau dulu zaman-zaman bapak kan nggak pakai jilbab, rambut panjang. Yang penting rambut panjang, mau dari kiri kanan dia. Berdesir mulu jantungnya. Pasti dilihat dari depan, hidungnya beda. Itu dia. Dia itu ada makna di dalam diri kita. Itulah yang mahal daripada zikir hu. Bukan lafaz hu-nya, tapi makna yang muncul dari hu. Hu artinya Allah yang tidak bisa dicapai oleh pikiran. Allah yang maha sempurna. Allah yang maha. Gak sanggup kita, Pak. Ya. Ini orang sekarang lumayan kuat ini. Dulu, kalau di zaman Hasan Al-Basri, disebut nama Allah pingsan. Waktu saya masih kecil, Pak, guru saya baca la ilaha illallah, itu separuh pingsan semua. Pingsan, serius. Waktu saya masih kecil, saya aja yang melongo. Kenapa mereka pingsan ya? Apa gue nggak punya zikrullah? Ya. Saya pakai ini, mereka pakai kolbu. Beliau baca afdalu dzikri la ilaha illallah. Semuanya nangis. Saya aja yang bengong lirik kiri kanan. Bahkan di suatu masa saya terkena satu pemikiran suka membid'ahkan. Orang udah nangis, kita masih mikir, ini zikir bid'ah kok pada nangis sih? Bayangkan, ini orang udah terbang zikrullah, udah nangis. Dia masih mikir, ini bid'ah nih, nggak jalan-jalan. Itulah yang disebut ilmu kadang jadi hijab. Ilmu itu kadang ada yang jadi pesawat, cepat nyampainya. Kadang-kadang ilmu jadi penghalang. Ilmu yang mana? Ilmu yang suka debat. Ilmu jidal, bukan ilmu amal. Jadi kalau belajar jangan ilmu jidal. Nanyanya sama orang tua tadi kan, apa itu tasawuf? Apa kata dia? Zindik. Itu masuk ke memori muridnya semua. Maka muridnya kalau bayangkan sufi, yang kebayang sama dia zindik. Dan saya udah ngomong berkali-kali. Sekarang mereka menulis dan menyebarkan lewat buku ataupun sosial media bahwa tasawuf itu agama di luar Islam. Jadi mereka ingin memurtadkan para sufi. Terus kita diam.
Kita nggak boleh diam. Kita harus kemudian hidupkan lagi kajian itu. Mereka sedikit tapi berisik. Orang minoritas tapi kok berisik. Ya. Dan kita nggak boleh diam, Pak. Sekali kita diam, kita kena. Ini fardu kifayah. Jika kita tidak hidupkan ini, maka kena dosa-dosa besar. Ya. Gimana, Tat? Cukup. Saya sudah banyak ketemu ahli zikir, tapi was-wasnya tinggi. Lagi zikir, pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena kalau zikir, main sendiri. Kan? Pegang sendiri, hitung sendiri, sebut sendiri. Bingung apa yang mau dibayangkan. Kan Allah nggak boleh dibayang-bayangin. Benar nggak? Maka lebih enak. Wirid yang paling hebat itu wirid ilmu. Ilmu yang paling tinggi, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah tidak mungkin kecuali lewat mengenal diri. Diri yang paling hakiki namanya ruh. Itu sebabnya kajian hikam nanti ujungnya ma'rifatul ruh. Kenal ruh, kenal yang meniupkan ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka mulai pagi ini coba mulai kalau zikir la ilaha illallah, katakan tidak ada tempat aku menggantungkan harapan kecuali Allah. Tidak ada yang memandang kolbuku kecuali Allah. Yang memandang kolbu kita, perasaan kita cuma Allah. Hatta pasangan belum tentu memperhatikan perasaan kita. Anak-anak belum tentu memperhatikan perasaan orang tuanya. Untuk apa orang tua buat rumah besar-besar? Supaya nanti tua bareng dengan anaknya. Tapi ketika anaknya besar, anaknya buat rumah sendiri, gede juga, mikir sama lagi. Itulah anehnya manusia. Sudah kejadian setiap masa begitu, tapi kok masih diulang. Ini anehnya manusia. Pernah lihat rumah tua bagus zaman-zaman dulu? Kebayang nggak rumah tahun 50-an, 60-an itu gede-gede, tapi sekarang jadi hancur. Nggak ada penghuninya, malah jadi horor. Jadi cerita-cerita horor. Mau bikin rumah horor lagi, ya? Jadi jangan ngikutin lifestyle kata orang. Dan di dalam teks yang lain beliau di hikam mengatakan min jahlil murid, ciri-ciri orang yang benar-benar jahil, ayatruka, dia meninggalkan yakinan ma indah, keyakinan yang ada di dalam dirinya. Kira-kira begitu kalimatnya, saya ingat. Karena apa? Karena kata-kata orang. Karena kata-kata orang. Apa yang membuat public figure di Korea Selatan bunuh diri? Karena nggak taat dihujat di sosial media. Karena kolbunya menggantung kepada wahamnya. Nah, waham ini hanya bisa dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah dan Allah. Allah itu diulang terus di kolbu. Maka perlu talqin zikir di situ. Carilah mursyid-mursyid, ya, yang bisa mentalkinkan zikir. Semoga Allah membersihkan kolbu kita dari waham, ya. Dan saya dari dulu mengatakan cari di luar, karena saya tidak terima baiat, meskipun sesekali saya terima talqin. Cuma itu tergantung mood. Mood itu kalau bahasa tasawufnya hal, ya, kondisi rohani. Kalau kondisi rohaninya oke, kita kasih. Ini Pak Bambang berapa lama nunggu? Ada setahun. Nggak saya kasih. Tahu-tahu lagi nggak ada mengapa-ngapain, kita talqin. Dan dia merasakan nikmatnya. Ya. Antum sholat, yang bisa merusak sholat itu waham. Waham itu yang nanti melahirkan khayal. Khayalan ini yang mengganggu pikiran dalam sholat. Sholat, tapi kepikiran, motor dikunci apa enggak? Mobil dikunci apa enggak? Itu dari waham. Ya. Setannya ada tuh. Setan khusus. Kalau di wudu namanya walahan. Kalau ini namanya, ada lagi namanya, ya saya lupa, ada 7 nama iblis. Kalau sekarang boleh disebut iblis berbintang 4. Jadi ada 7 tuh iblisnya. Ada iblis yang adu domba, saut namanya. Ada iblis yang membuat suami istri, teman dengan teman, kelompok dengan kelompok, majelis dengan majelis berselisih.
itu namanya dasim. Ada rumah tangga kacau, itu dasim bekerja. Ada jamaah berselisih, itu dasim bekerja. Mohon maaf, pengurus masjid tengkar, itu dasim bekerja. Maka mengurusi masjid harus dengan prinsip ta'awuz. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Pasti banyak kata-kata orang, dan jangan terganggu dengan kata-kata orang. Ya, yang mengizinkan orang itu berkata-kata siapa? Ridho nggak kepada Allah? Maka jangan pandang dia, pandanglah yang menggerakkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini modal saya menjalani hidup. Maka wajar Allah itu, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan iman itu 6 rukunnya, dan kalimat percaya hanya dizahirkan di hadis yang nomor pertama dan nomor ke-6. Percaya kepada Allah, dan yang terakhir, engkau percaya kepada takdir. Mau bahagia, percaya kepada takdir Allah, bahwa semua yang Allah kasih itu baik, gak ada yang gak baik.